warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fikdarsyah Pasaribu, mahasiswa PPG Bahasa Indonesia Upgris 2022, melaksanakan UKM PPG Praktik Unjuk Kinerja di MTS Swasta Al-Maidar Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 14:10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, Bum, Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa kabar semua anak malim? Takbir. Baik, alhamdulillah. Semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba mari kita semua berdiri. Ya, diri dulu ya. Kita nyanyikan yel-yel madrasah kita. 1, 2, 3, ya. Oke, semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Silakan dulu. Kita presentasi dulu. Ada yang tidak hadir? Ada boleh. Siapa ketua? 2 orang. Siapa? Ahmad Yusuf sama Nino Harani. Keterangannya apa? Sakit. Oke, sakit. Ya. Baiklah anak murid semua, sebelum kita memulai materi, Mualim ingin bertanya dulu pada kalian. Siapa yang suka menonton tunjuk tangan? Siapa yang suka menonton? Kalau suka semua ya. Kalau suka menonton pasti tidak asing kalau Mualim sebutkan Doraemon. Tahu? Naruto? Berarti kamu sudah tahu tentang Doraemon sama Naruto. Nah, kalau mau bertanya, Doraemon itu identik dengan apa? Kalau mau disebutkan Doraemon, apa yang kamu ketahui tentang Doraemon? Ajaib ya? Ajaib. Apa saja keajaibannya? Siapa yang tahu? Si Desira? Bisa mengeluarkan barang-barang yang diinginkan. Bisa mengeluarkan barang-barang apa saja yang diinginkan ya dari kantong ajaibnya ya. Gitu ya. Betul nggak? Betul. Kalau Naruto, apa yang bisa kalian sebutkan kalau mau disebutkan tentang Naruto? Tunjuk tangan, siapa yang bisa menjawab? Oke, coba si apa dulu? Si Rohit. Ya. Kalau Naruto, apa yang tergambar identik dengan Naruto? Yubi ya, ada roh Mustang ekor 9 ya dalam tubuhnya. Betul kan? Betul. Nah, jadi kira-kira anak malim semua tokoh yang malim sebutkan tadi kedua-duanya, Naruto,
Doraemon, apakah itu ada di dunia nyata kita? Iya. Ada di dunia nyata kita? Iya. Pernah kamu ke Jepang berjumpa dengan Naruto? Iya. Tidak pernah. Semuanya adalah karakter Hayalan. bagus. Hayalan atau Fiksi. Bagus ya. Semua dua karakter ini adalah tokoh hayalan atau fiksi, di mana ada identitasnya masing-masing. Nah, jadi pada kesempatan ini materi kita membahas tentang cerita seperti itu. Ya, cerita. Tapi ceritanya apa? Ceritanya seperti Naruto dan Doraemon tadi. Ya, disebut dengan cerita fantasi. Apa tadi, Nak? Cerita fantasi. Gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Mualim akan menyampaikan apa tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini. Apa sih manfaatnya kita belajar ini? Apa kegunaan sama kami, Mualim? Nah, Mualim akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik, kalian dengarkan. Ya. Baik, kalian cermati video ini, Nak, ya. Hai semuanya, balik lagi sama Coki Channel. Anime dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah ini diketahui memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Wajar bila anime-anime ini mempunyai penghasilan yang tinggi. Pasalnya, beberapa dari mereka diketahui menjadi franchise yang populer di dunia. Lalu anime apa saja yang memiliki pendapatan tertinggi sepanjang sejarah? Ayo simak penjelasannya. Naruto. Berawal dari serial manga, nyatanya Naruto cukup populer dijual Jepang. Terlebih setelah hak siarnya dipakai beberapa televisi lokal di beberapa negara. Meskipun anime yang mendorong Naruto meroket ke mainstream, manganya masih menjadi sumber pendapatan tertinggi franchise ini. Naruto meraup pendapatan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 143,5 triliun rupiah sejak diciptakan. Oke, disaksikan videonya. Jadi dari video itu mari menjelaskan tujuan dan manfaat kita mempelajari materi cerita fantasi ini. Yang pertama, bisa menambah ilmu kalian tentang suatu cerita, teks cerita. Nanti lebih jauh kita pelajari bagaimana suatu cerita itu. Nah, jadi selain menambah pengetahuan kalian tentang suatu cerita atau teks narasi, ini merupakan pelajaran yang nanti akan menjadi skill kalian, kompetensi kalian. Mana tahu nanti kalian itu ada bakat berkarya, menciptakan suatu cerita, ya, dari imajinasi kalian, seperti contoh yang di depan tadi. Kalian bisa nanti rezeki kalian bisa terkenal, hasil karya kalian itu bisa kalian publikasikan. Kemudian apa? Bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Artinya ini adalah kemampuan nanti skill kalian yang kalian persiapkan untuk bersaing di abad 21 ini. Jadi Mualim harap tetap semangat ya, karena pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran yang lainnya itu pasti ada manfaatnya untuk kalian. Hal-hal yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yang akan menjadi basis masalah untuk kalian analisis nanti dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, ciri umum cerita fantasi. Yang kedua, unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Yang ketiga, jenis-jenis cerita fantasi. Oke, baik teman-teman semua, ini adalah sebuah contoh cerita fantasi, ya, yang berjudul Anak Rembulan karya Joko Lelono. Nah, di sebelum ini Mualim mau salah seorang dari kalian membacakannya. Oke, silakan siapa mau membaca? Ya, silakan ya. Oke, sini aja. Nana, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Bringi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Bringi dan bermandi-mandi di sungai Lekso, yang menyegarkan
di situ dulu ya. Silakan duduk ya. Kami bisa melanjutkan. Oke, silakan Mas Rohit. Sini aja Kak. Ya, lanjutkan. Kalau beristirahat dan merendam kakinya di kali jari yang dangkal. Sepeda diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ingin balik, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Teringo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi kapitan jari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari beserta menghilang, digantikan oleh tenda-tenda gerobak, kuda serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenalnya saat itu. Setelah itu dia tertangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahase Suro dan Lembu Suro. Berjumpa dengan Sarse, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Ya, tadi teman kalian sudah bergantian membacakan contoh cerita fantasi yang berjudul Manusia Anak Rembulan. Nah, dari apa yang sudah kamu dengarkan atau yang sudah kamu baca tadi, kira-kira ada ya berupa pertanyaan yang mungkin tersimpan dalam pikiranmu? Silakan bertanya tentang cerita fantasi yang sudah ditampilkan tadi dan alur-alur pembelajaran kita. Silakan kamu bertanya. Ya, silakan Kia. Contoh ciri umum cerita fantasi itu bagaimana, Mas? Oke, baik. Silakan duduk. Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, setiap teks pasti ada identitasnya, termasuk teks cerita fantasi ini. Nah, untuk hal ciri umumnya, Mualim sebutkan nanti ada beberapa. Yang pertama, ide ceritanya itu sebagai ciri umumnya, ide ceritanya ini semuanya magic atau kegiatan supranatural. Kemudian yang kedua, ya, tokoh dalam cerita fantasi itu memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan super yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, seperti contohnya tadi yang kamu baca, ya. Yang ketiga, peristiwa dalam cerita itu mengandung unsur keajaiban. Ya, peristiwa dalam cerita mengandung unsur keajaiban, kemudian keanehan. Contoh yang kamu baca tadi, tiba-tiba si Nono berpindah ataupun melintasi waktu ke zaman Belanda, penjajahan Belanda. Nah, ini kan aneh. Tidak mungkin, ya kan, kalau kita pikir dengan akal sehat kita. Nah, kemudian yang keempat, bahasa dalam cerita fantasi ini memiliki bahasa dengan emosi yang kuat, sehingga nanti bisa menarik perhatian orang yang membacanya. Oke, sudah jelas ya Kia? Oke, baik. Setelah tadi kita sudah bertanya jawab tentang materi kita pada saat ini, Mualim akan memberikan kalian sebuah penugasan. Ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan atau kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik penjelasan dari Mualim. Kamu nanti akan mencari tema dalam cerita yang ada dalam tugas itu. Ya. Kemudian kamu menemukan atau menganalisis tokoh dan penukahan dalam cerita itu. Tokohnya siapa saja, kemudian wataknya bagaimana. Adakah kesaktian yang dimiliki oleh tokoh pada cerita itu? Yang keempat, apakah dalam cerita itu ada lintas waktu
berpindah waktu, contohnya seperti cerita Sinono tadi. Nah, yang kelima, apakah dalam cerita itu ada hal yang bisa kamu temukan atau yang pernah terjadi dalam dunia nyata? Rubrik penilaian pada kegiatan diskusi kalian nanti yaitu, jika kalian mampu menganalisis tema dengan benar, itu skornya maksimal 10. Tokoh dan penokohan juga begitu, sampai dengan yang ke-10, hal yang ada dan pernah terjadi pada dunia nyata. Keseluruhan poin ini itu skor maksimalnya 10. Bila ditotalkan skor maksimalnya adalah 100. Ya, anak-anak semua, mari makan membagikan lembar tugas kegiatan diskusi kalian masing-masing. Nanti ketua kelompok pandu berdiskusi dengan baik. Silakan berdiskusi, selamat berdiskusi. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok di lembar kerja ini. Oke, silakan dikerjakan.
dalam cerita yang ada pada teks tadi, apa moral yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Apa nasihat yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Bapak? Oke. Ada yang masalah? Nah, jadi kan di dalam unsur interaksi ada tokoh dan penokohan tuh kan. Nah, yang berperan dalam cerita itu siapa saja? Kalian tuliskan di sini. Kalian analis nanti penjelasannya apa sifat tokoh itu. Ya, apa tokohnya tadi? Bagaimana kalian lihat sifatnya? Berarti itu adalah penokohan. Oke? Sekarang ya diskusinya ya. Ada masalah? Kenapa merasa kerusuk? Di mana masalahnya? Oh, kesaktian. Nah, kan dari cerita fantasi itu ada naturalnya tokoh yang memiliki kekuatan super. Nah, tokoh yang dalam cerita itu apa kekuatan supernya? Gitu ya. Jadi kalau udah dapat nanti kamu tuliskan di mana di penjelasannya. Kamu baca nanti teksnya di depan. Oke ya? Iya, kesaktian tokohnya. Baiklah, anak-anak semua, waktu diskusi telah selesai. Semua sudah selesai kan diskusi? Alhamdulillah ya. Mari melihat tadi, mari pantau, sudah semangat, sudah serius mengerjakannya. Sekarang kita masuk ke bagian presentasi. Jadi tiap kelompok perwakilan maju satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, langsung saja yang pertama. Silakan siapa yang kelompok mana? Kita urutkan saja ya. Kita urutkan saja. Kelompok pertama, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya ingin memberitahu nama-nama kelompok saya. 1. Arifan Syah, 2. Rasi Rahman, 3. Ridho Luki, 4. Abdul. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur. 1. Tema, pertempuran atau peperangan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama, Nataga. Tokoh pendamping, Dewi Kabut. Pasukan siluman serigala, semut, rayap, dan para tikus. Penokohan. Protagonis, Nataga. Karakter, pemberani, cepat mengambil keputusan. Antagonis, pasukan siluman serigala. Karakter, serakah, sewenang-wenang. Protagonis, Dewi Kabut, semut, rayap, dan para tikus. Karakter, suka membantu. 3. Latar. Latar tempat, pulau, tanah modo. Latar waktu, hari itu atau hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Latar suasana, menegangkan. Baik, itu tadi hasil diskusi kelompok pertama ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Desi. Saya dari kelompok 4 ini bertanya, mengapa Nataga menjadi tokoh utama? Karena pembelaan tokoh Nataga banyak diceritakan, sehingga dapat dikatakan Nataga adalah tokoh sentral yang terdapat dalam cerita itu. Oke, sudah jelas ya? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Oke, silakan Rohit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan membacakan nama-nama kelompok kami. 1. Alan Sarohid, 2. Agung Setiawan, 3. Ricardo, 4. Herdiansa. Saya akan membacakan sudut pandang dan amanat. Sudut pandang orang ketiga sebab menggunakan kata ganti nama orang. Amanat, apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Kejahatan pasti akan kalah juga. Bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, sampai situ ya. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi? Tunjuk tangan. Ya, silakan Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menggunakan kata ganti nama orang, contohnya Nataga dan Dewi Kabut. Kia bagaimana jawabannya? Baik, terima kasih. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Baik, anak murid semua. Tadi semua kelompok sudah melakukan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Alhamdulillah, sangat bagus, berjalan dengan baik. Sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Perhatikan ke depan, ya. Walim akan menyimpulkan melalui tayangan yang ada di depan. Oke. Walim akan menyampaikan kesimpulan ya pada pertemuan kali ini tentang yang pertama ciri cerita fantasi. Nah, di awal pertanyaan tadi ada kawan kalian menanya apa ciri itu Walim. Nah, ini kita perjelas sekarang, kita simpulkan. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan dan kemisteriusan dalam cerita. Sebagai contoh, ya, dalam hal ini mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata, pasti tidak akan jumpa dalam dunia nyata. Dalam cerita yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah kamu bahas tadi, ini Walim ambil sebagai satu contoh. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap dan para tikus. Nah, itu adalah peristiwa yang tidak ada kita jumpai dalam dunia nyata. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa keajaiban, kemisteriusan dan kegaiban tadi. Paham ya? Selanjutnya, yang kedua ide ceritanya. Ide cerita di sini terbuka terhadap khayalan apa saja tanpa ada batasan dalam dunia nyata. Mau manusia berubah jadi burung kenari seperti Singono tadi, cerita Singono, mau si Nataga mengeluarkan kekuatan ekor biru, itu hal yang mustahil, tapi tidak apa-apa. Ya, ide ceritanya memang berdasarkan keajaiban atau magic. Nah, di sini tadi sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Nah, ide cerita ini seorang manusia bisa berpindah tempat atau berpindah latar ke masa lalu. Ya, selanjutnya ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Nah, inilah yang paling sering kita temui dalam cerita fantasi. Dalam cerita fantasi Singono ini lebih kelihatan sekali perpindahan latarnya yang awalnya ada di Wilingi. Wilingi ini kan tempat yang ada di Indonesia kan? Nah, karena tempat yang ada di Indonesia yang masih dalam keadaan zaman itu, kemudian dia berpindah ke masa ketika terjadi peperangan ya di zaman Belanda. Nah, kemudian keempat, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Si Nataga juga tadi memiliki kesaktian, bisa mengeluarkan kekuatan ekor biru seperti yang kamu sebutkan dalam hasil diskusi tadi. Nah, selanjutnya dalam cerita Singono yang kita bahas tadi, ada si putri Belanda dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Nah, ini kan suatu kesaktian yang dimiliki oleh tokoh, ya. Nah, selanjutnya, nah, yang kelima bersifat fiksi, sudah jelas. Bersifat fiksi ini adalah semua peristiwa yang terjadi itu hayalan, ya, berupa hayalan dan bukan kejadian nyata. Yang keenam, menggunakan bahasa yang kuat. Fungsinya apa? Supaya orang yang membaca cerita itu bisa tertarik tanpa merasa bosan. Biasanya menggunakan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat, dengan daya tarik tadi. Nah, itu adalah keenam ciri umum yang ada dalam cerita fantasi. Selanjutnya, ya, ini sesuai pertanyaan yang ditanyakan oleh Sri Fansa, apa saja unsur-unsur pembangun teks narasi? Yang seperti itu. Ini sudah mulai tulis, ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang dan amanat. Ini tadi sudah mulai disampaikan ketika ada teman yang bertanya. Itu ya. Selanjutnya, nah, jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi kita bisa kategorikan sebagai dua kategori. Pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ada fantasi total, di mana
ya fantasi total ini semua isi cerita tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Semuanya tidak ada yang kita jumpai dalam kehidupan nyata. Ini bisa kita lihat dalam cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ya, semua unsur-unsur dalam cerita itu tidak kita temui dalam dunia nyata. Kemudian ada fantasi irisan. Nah, fantasi irisan ini masih menggunakan hal-hal ataupun bagian-bagian ceritanya bisa dijumpai begitu tempat kejadian, peristiwa pernah terjadi dalam dunia nyata. Ini bisa kita lihat dalam cerita Manusia dan Rembulan yang kita bahas pertama tadi. Ya kan? Ada di tempat Wilingi, kan gitu kan? Itu adalah tempat di Indonesia. Artinya apa? Masih ada tempat itu dalam dunianya nyata. Makanya cerita Sinono bisa kita kategorikan dalam cerita fantasi irisan. Nah, selanjutnya kalau cerita fantasi, cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga ini kita kategorikan sebagai fantasi total karena tidak ada kita jumpai unsur-unsur cerita itu satupun dalam dunia nyata. Ya, oke, mari lanjut. Nah, yang kedua, berdasarkan latar ceritanya. Nah, ada cerita sejaman. Di dalam cerita itu tidak ada ya bagian cerita yang menunjukkan perpindahan atau melintasi waktu-waktu. Contohnya tidak ada dalam cerita itu melintasi waktu zaman masa dulu, ya, masa lalu atau futuristik ke masa depan, tidak ada. Nah, itu disebut cerita fantasi sejaman. Sementara cerita fantasi lintas waktu ini latar ceritanya bisa berpindah-pindah. Contohnya dari sekarang dia bisa berpindah ke zaman dulu atau bisa berpindah ke masa depan. Nah, ini disebut cerita fantasi lintas waktu. Nah, kita kategorikan berdasarkan cerita tadi. Kekuatan Ekor Biru Nataga merupakan cerita fantasi sejaman. Mengapa? Karena masih dalam satu waktu. Ya, dalam latar yang sama, tidak berpindah-pindah tempat seperti yang disampaikan teman kalian tadi. Nah, selanjutnya untuk cerita Sinono dan Rembulan kita kategorikan sebagai cerita fantasi lintas waktu. Mengapa? Karena Sinono bisa berpindah ke masa lalu, latarnya berubah ke masa lalu. Oke, dapat pemahaman semua? Siap, Alhamdulillah, Samina wa Ta'na. Alhamdulillah ya. Ya, bagus. Sudah selesai materi kita. Baik, mulai semua ya. Mualim ingin merefleksi. Merefleksi itu kita mencari tahu di mana kekurangan kita dalam pembelajaran ini. Kemudian apa kesannya kita mempelajari materi ini. Nah, kita refleksi dulu ya. Kira-kira apa kekurangan kita dalam pelajaran ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke. Kemudian ada yang bisa ya memberikan kesannya tentang materi hari ini. Ya, silakan Indah. Saya bisa mengetahui ciri dan jenis cerita fantasi dan materi ini sangat bermanfaat untuk diri saya. Oke, bagus ya. Bermanfaat dalam materi ini? Bermanfaat. Oke, bagus ya. Jadi itulah refleksi kita. Kita harus cari tahu dulu di mana kekurangan kita dalam pembelajaran ini. Kemudian, ya, anak-anak semua, ya, dalam hal ini kamu harus bisa mengulang-ulang kembali pelajaran kita. Ya, jangan nanti sampai di sini saja materinya sudah cukup. Kamu harus bisa mencari referensi-referensi lain, ya. Oke, silakan dikerjakan soal secara pribadi masing-masing buat jawaban. Ya.
Simak baik-baik soalnya, kerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian dari materi ini. Ya, waktu diberikan 5 menit. Kawan, baca baik-baik soalnya, pahami. Oke, anak mulim semua, waktunya habis ya, waktu selesai. Silakan dikumpulkan buku tugasnya ke depan. Ya, silakan. Ya. Oke, baiklah anak mulim semua. Alhamdulillah materi kita sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai. Ya, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Semoga materi pembelajaran ini bisa kamu terima dan bisa kamu jadikan sebagai bekal kamu, sebagai kompetensi diri kamu untuk masa yang akan datang. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita ucapkan sama-sama takbir. Allah.